Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wa sahbihi wal ali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutibahu abadul abidin wa la ilaha amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qultu bismillahirrahmanirrahim ay abtadi'u alhamdulillahirabbil alamin ay malikihim wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadis sadiqi wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi al muhajirin al ansar ajma'in radhiyallahu anhum wa rahimani bihubbihim. Yang kami hormati para asatidz, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wa khusus dzikir sahibul bait, Ustaz Asrar dan segenap para asatidz, para tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Kami hanya bisa berharap kepada Allah, semoga para asatidz, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang hadir di malam hari ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan dikabulkan segala hajat di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur di malam hari ini para hadirin, Allah kumpulkan kita dalam majelis yang mulia, yang Nabi mengatakan tempat yang semacam ini adalah taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapan terbesar dengan kita duduk di taman surga yang ada di dunia ini, Allah permudah kita kelak di akhirat untuk masuk ke dalam surganya. Maka tentu untuk menggapai sesuatu, Allah Subhanahu wa taala itu suka dengan orang-orang yang mustaqimin, orang-orang yang istiqomah. Di antara ibadah-ibadah yang banyak, baik itu ibadah yang wajib ataupun yang sunnah, yang sulit itu adalah istiqomahnya. Kira betul? Yang sulit dalam beribadah itu istiqomah. Oleh karenanya Nabi mengatakan afdhalul a'mal adwamuha wa in qalla. Paling baiknya amal itu yang paling istiqomah walaupun sedikit. Paling baiknya amal itu yang paling istiqomah walaupun jarang-jarang kita lakukan. Artinya jarang itu seperti kita belajar di malam hari ini. Kalau kita ingin hadir majelis, para ulama itu menganjurkan kita hadir majelis tiga hari sekali. Itu sudah minimal, tidak boleh ditawar lagi. 3 hari sekali. Kenapa? Karena Imam Al-Fatih Al-Musili beliau mengatakan, beliau berkata, bagaimana jika ada orang yang sakit, kemudian dia dilarang makan, minum, dan konsumsi obat selama 3 hari. Apa yang akan terjadi kiranya? Apakah dia tambah sehat atau tambah sakit? Ini menurut akal manusia normal gitu. Nah, pasti jawabannya ya tambah melemah. Sudah sakit, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat selama 3 hari, tambah melemah, tambah mati ya. Begitu juga tanaman, kita punya tanaman itu 3 hari tidak kita sirami, kemudian terkena daripada terik matahari yang panas, pasti tanaman itu akan layu. Kata beliau, begitulah hati manusia. Kalau 3 hari Bapak Ibu tidak kita berikan siraman nasihat, tidak kita berikan daripada siraman zikir, salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka hati kita akan mati. Atas apa yang akan kita dapatkan?
atau apa dampak yang kita rasakan jika hati kita mati. Nah, saya yakin kalau panjenengan iki Bapak Ibu hidup di dunia ini punya hajat. Kenapa? Kita semuanya punya hajat. Bahkan detik ini, kalau panjenengan yang hadir tidak ada satupun di antara kita yang hadir di sini kecuali kita semuanya punya hajat. Yang terkadang kita sering minta kepada Allah hajat tersebut. Minimal seandainya kita mungkin sudah merasa cukup dengan dunia kita, tetap kita punya hajat keselamatan nanti di akhirat. Hajat kepingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hajat yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan didengar oleh Allah dan tidak dikabulkan oleh Allah, sebab apa yang ada di hati kita tidak mencerminkan daripada akhlak yang baik. Di hati kita tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk syarat diterimanya doa itu Bapak Ibu, kata Nabi, kalau kalian berdoa, tanamkan keyakinan yang kuat kepada Allah di dalam hati kalian. Nah, tidak akan bisa tumbuh itu keimanan dalam hati kecuali dengan kita belajar ilmu. Di majelis yang seperti ini ya, kita mendengar sholawat Nabi dibacakan, hati merasa tenang ya. Di antara tadi yang dibaca di Maulid Sekultural itu semuanya sejarah hidupnya Nabi, sehingga kita merenungi, ya Allah, Nabi saja yang sudah dapat jaminan surga, ibadahnya luar biasa. Nabi yang dapat jaminan surga setiap malam bangun sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Nabi yang sudah dapat jaminan surga tidak pernah mengenal lelah daripada ibadah dan berdakwah. Lantas siapa kita yang tidak ada satupun yang menjamin kita masuk surganya Allah, kemudian kita malas-malasan ibadah, sehingga tergerak hati untuk semangat beribadah, meniru paling tidak sedikit daripada apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu tumbuh iman. Iman itu keyakinan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita mintanya kepada Allah dengan keyakinan, maka tidak butuh waktu lama untuk Allah mengabulkan doa-doa kita. Sehingga bukan Allah itu tidak memberikan apa yang kita panjatkan dalam doa-doa kita, tapi terkadang kita tidak mengerti bagaimana cara minta kepada Allah yang benar. Coba kalau ada orang minta niku para hadirin, itu kan harusnya menunjukkan rasa butuh dan yakin kalau sang pemberi itu pasti akan memberikan pertolongan. Ini gambarannya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan manusia. Seandainya kok ada orang rengas gedung ini punya hajat, butuh uang, butuh dana, kemudian datang ke seseorang yang tinggal di dekatnya, tetangganya, untuk apa? Untuk berhutang. Kemudian dia datang ke rumahnya, dia ucapkan salam, dia menyampaikan hajatnya, bahwasanya saya ini datang ke rumahmu Pak Haji, mau hutang. Ini kebetulan anak saya sakit, butuh biaya untuk ke dokter, tapi saya tidak punya duit. Boleh tidak Pak Haji saya hutang? Tapi dia saya ini tadi berangkat kira-kira jenengan itu mampu nombotan hutang ibu loh. Kira-kira Pak Hajinya ngasih hutang nombotan? Yang ada diusir, tidak nombotan? Ngutang tapi ngeremehkan. Begitulah kita kalau minta sama Allah, tapi di hati kita tidak ada keyakinan sama Allah, sama dengan kita meremehkan Allah. Bukan Allah itu malah memberi, justru Allah malah murka. Makanya berapa banyak Allah itu menegur daripada kejadian-kejadian yang terjadi di masa-masa para nabi terdahulu, di antaranya Nabi Allah Musa alaihissalam ketika melihat ada seorang kakek-kakek tua yang nangis minta-minta kepada Allah, berdoa nangis-nangis, dia angkat tangannya seakan-akan khusyuk dia berdoanya, sehingga terlintas dalam hati Nabi Musa, ya Allah, seandainya apa yang diminta oleh orang tua itu atau kakek tua itu ada di tanganku, maka niscaya aku akan berikan kepadanya. Apa kata Allah? Wahai Musa, bukan aku ini tidak mampu memberikan apa yang dia minta, cuma dia minta, zahirnya lisannya minta, tangannya diangkat, tapi hatinya cinta kepada dunia. Hatinya tidak ada aku, wahai Musa. Nah, ini salah satu penyebab kenapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang-orang dulu coba lihat,
Ya, orang-orang dulu, tidak usah jauh-jauh, orang hadirin yang ada di sekitar kita. Ada salah satu kiai, itu termasuk orang soleh di Blitar. Ya, beliau sekarang punya pondok pesantren yang diteruskan oleh anak-anaknya atau cucu-cucunya. Ketika mau bangun pondok butuh kayu, para hadirin, kayu sebesar kayu seperti ini. Beliau beli kayu, kemudian kayu itu dibawa ke pondok. Sudah sampai kayunya berat, dibawa dengan sulit di zaman itu. Otomatis kendaraan sulit, kemudian juga jalan pun juga sulit. Begitu sampai di pondok ternyata kayunya ini kurang panjang. Kayunya ini kurang panjang. Ibarat dibuat tiang untuk mendirikan tempat seperti ini, itu kurang tinggi kayunya. Tapi kalau mau dikembalikan lagi butuh biaya angkutan, ya, butuh biaya tenaganya orang-orang juga, kemudian waktunya tambah lama. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau pegang itu kayunya, beliau minta sama Allah, ya Allah, panjangkan kayu ini ya Allah. Coba apa yang terjadi? Kayunya tambah panjang berarti. Begitu didekatkan sama tukang itu pas kayunya. Coba kalau panjenengan yang bangun rumah, kira-kira nyuwun ngoten tambah dawa atau tambah entek kira-kira? Ya ini, kenapa mereka bisa seperti itu? Contoh lagi di Tanggul. Di Tanggul ada namanya seorang kasih Allah daripada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan doanya yang mustajabah, yaitu Habib Soleh Musil Hamid Tanggul. Beliau dimakamkan di belakang stasiun Tanggul itu. Itu kalau minta sama Allah SWT langsung, para hadirin, tidak pakai lama, langsung mintanya sekarang, datangnya sekarang. Minta apapun itu. Kenapa? Karena hatinya sambung dengan Allah SWT. Bergeser lagi ke Bangil. Di Bangil, alun-alun Bangil itu ke utara. Alun-alun Bangil ke utara. Di situ ada makam yang bernama Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau termasuk salah satu cucu Habib Abdullah Haddad yang ngarang khotib yang tadi dibaca. Ya, cucunya keberapa gitu. Itu ada di daerah Sangeng Bangil. Itu beliau tuh suka ngopi. Beliau Habib Abdullah Haddad tuh suka ngopi. Kata panjenengan bapak suka ngopi ya. Nah, senang ngopi. Tapi ngopinya kita sama ngopi beliau ini beda. Ya. Kalau beliau ngopi supaya ngantuk lek ngaji. Lek kita ngopi ini namun sekedar ngopi biasa ya. Wis namun buang-buang waktu ya. Ini pernah suatu hari di Bangil itu susah cari kopi, Pak. Cari biji kopi itu susah. Karena orang-orang dulu kalau bikin kopi tidak seperti sekarang ya. Penggilingan sudah di mana-mana. Ya. Kalau dulu mau bikin kopi ya beli biji kopi yang matang, kemudian disangrai sendiri, ditumbuk sendiri. Ya. Sehingga waktu itu biji kopi itu habis, Pak. Susah dicari di Bangil itu. Apa yang beliau lakukan? Namanya kasih Allah, beliau angkat tangannya, ya Allah, turunkan hujan kopi. Turunkan hujan kopi, turun perhatian hujan kopi, hujan biji kopi yang sampai sekarang masih disimpan sama dzurriyyahnya beliau. Biji-biji kopi yang Allah turunkan langsung dari langit sebab beliau ya Allah Haddad ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kalau panjenengan buat tergadah duit, lihat kopi wakeh gitu. Kopi pun kata nih, tapi duitnya kadang-kadang gitu. Nah, tidak punya duit kepingin ngopi. Coba kira-kira jenengan dungo langsung mudun mau dari kopi ini. Ya turun tapi dalam mimpi kalau kita ini langsung asli. Kenapa? Karena ada Allah di hatinya. Ini yang menjadikan sebab setiap orang yang meminta daripada kasih-kasih Allah ini langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita perlu duduk di majelis semacam ini, para hadirin. Ibaratnya kita ini ngecas keimanan. Ibarat HP itu berangkat tadi lobet, pulang imannya kuat. Sehingga ketika iman kuat ini semakin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya duduk di majelis ilmu sering kami katakan bukan sebuah kesunahan, bukan hanya sebuah rutinitas bagi setiap orang muslim yang memang pingin, tapi duduk di majelis ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Nabi yang katakan wajib hadir. Fardunya bukan fardu kifayah, fardunya fardu ain. Tidak boleh diwakilkan, harus hadir. Kenapa? Karena hanya di majelis ilmu kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Hanya dengan di majelis ilmu kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Nah, seperti
beberapa ibadah-ibadah ya, seperti baru-baru ini ya, kita saat ini masih di ayam tasyrik ya, atau di suasana Idul Adha. Dalam hal pelaksanaan kurban, beberapa waktu yang lalu para hadirin, kami ada satu kajian ya, membahas tentang kurban. Jadi kami diundang, sebenarnya diundang saya pengurus masjid di satu daerah ya. Kemudian ternyata masyarakat kepingin ikut jamaah, juga kepingin ngaji masalah bab kurban. Ternyata dari pelaksanaan kurban yang sering terjadi di masyarakat kita ini, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terkadang itu justru mengundang daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya yang sering terjadi, banyak panitia kurban ketika sudah selesai menguliti, kulitnya dijual. Padahal kalau kita buka kitab fikih, tidak usah bahas yang mazhab lain ya, kita bahas mazhab Syafi'i saja. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah, tidak sah. Ada orang yang kurban karena ngirit-ngirit biaya cari itu sapi atau kambing yang cacat. Dan itu banyak. Kemarin ada yang tanya sama kita. Ada itu seorang agnia ya, yang dia tuh beli sapi, sapinya pincang, dibuat kurban. Nah, gimana kurbannya sah atau tidak sah kurbannya? Tapi memang tetap dia dapat pahala. Pahalanya bukan pahala kurban, pahala sodakoh daging sapi. Nah, ini semuanya berkaitan dengan ilmu yang tidak akan kita peroleh kecuali dengan kita ngaji. Duduk di majelis para ulama, duduk bareng para ulama, para ustadz, belajar ilmu. Kemudian ini manfaat dalam segi ibadah kita, manfaat dunianya juga ada di sini. Imam Haddad pernah didatangi sama muridnya. Beliau berkata, wahai guruku, wahai Imam Haddad, kenapa sih Allah ini tidak memberikan kepadaku rezeki yang lancar? Kira-kira apa sih amalan yang jika aku lakukan Allah akan melancarkan rezekiku? Apa kata Imam Haddad? Khudil kitab wa tulubil alim. Ambil kitabmu, datang ke majelis ilmu. Ambil kitabmu, belajar ilmu. Karena orang-orang yang belajar ilmu, kata Imam Haddad, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Muhammad katakan dalam hadisnya, sungguhnya Allah menambah jaminan untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Nah, ini banyak orang hadirin. Buktinya itu banyak. Di antaranya yang pertama Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu dikasih 3 pilihan sama Allah. Ya Sulaiman, apa yang ente pengen? Apa yang kamu pengen wahai Sulaiman? Ilmu, harta, atau kerajaan? Kemudian Nabi Sulaiman milih ilmu, lebih mementingkan ilmu. Apa yang terjadi? Allah berikan kepada Nabi Sulaiman ilmu dan Allah kasih bonus harta dan kerajaan. Coba lihat, Nabi yang terkenal dengan kekayaannya, Nabi yang kalau setiap berjalan itu dikawal para hadirin. Pengawalnya bukan hanya manusia. Pengawalnya Nabi Sulaiman ini dari manusia dan dari jin. Jadi jin pun juga ikut mengawal dan jadi pengawalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa beliau dapatkan itu? Karena beliau lebih mengutamakan ilmu. Kemudian banyak para wali santri itu yang bercerita kepada kami, alhamdulillah Habib, setelah anak saya di pondok pesantren, Allah berikan rezeki lebih kepada saya. Allah permudah rezeki saya. Saya bilang itulah yang dimaksud oleh Muhammad, innallaha takaffala li thalibil ilm. Allah menjamin rezekinya thalibul ilm, rezekinya orang yang mau mencari ilmu, yang mau duduk di majelis ilmu. Saya bilang, anak panjenengan di pondok tidak bisa kerja, tidak bisa cari makan sendiri, sehingga dia butuh bantuan orang tuanya. Maka orang tuanya lah yang diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wasilah untuk rezeki anak-anak panjenengan. Dan itu juga terjadi kepada diri kami. Jadi kami itu kalau pulang terlalu lama di pondok, sampai lebih betah di pondok daripada di rumah. Jadi kami ini mulai kecil di pondok, bahkan lulus pondok langsung nikah. Lulus pondok langsung nikah, habis nikah langsung pindah Tulungagung. Jadi malah tidak merasakan lama di rumah, itu tidak merasakan. Itu kata Abah dulu, kenapa kalau kita pulangnya agak lama, itu kata Abah, kapan balik? Abah itu senang kalau azan di pondok, rezekinya lancar. Rezekinya lancar, kenapa? 24 jam para hadirin santri itu di pondok dihitung ibadah sama Allah SWT.
tidurnya ibadah, mandinya dianggap ibadah sama Allah. Karena apa? Semuanya untuk belajar ilmu. Mereka tidur untuk belajar ilmu besok pagi. Mereka makan untuk belajar ilmu supaya kuat. Mereka mandi untuk supaya lebih segar dalam menjalankan ibadah, mengamalkan ilmunya. Semuanya untuk ilmu. Sehingga 24 jam para santri itu dicatat sama Allah talibul ilmi. Nah, ini bonus yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqamah duduk di majelis ilmu. Nah, sekarang saya ngajak panjenengan semuanya supaya bonusnya itu tambah banyak, bonusnya tambah besar. Caranya gimana? Lihat pula panjenengan hadir di sini, kita dapat bonus dari Allah. Kita dapat bonus dari Allah. Nah, gimana supaya bonus itu ibarat tadi bonusnya 1, sekarang kita kepingin dapat bonusnya itu puluhan bahkan ratusan. Maka ajak siapapun yang Anda ketemui atau Anda kenal untuk juga ikut hadir di majelis-majelis semacam ini. Tidak harus majelis ini para hadirin, majelis siapapun. Karena masih banyak orang di luar sana yang mereka menganggap duduk di majelis itu hanyalah sebuah rutinitas atau hanyalah sebuah hobi saja. Ibarat mancing itu ya. Ada orang yang senang mancing, ada orang yang tidak senang mancing. Jadi ya terserah yang mau mancing-mancing, yang tidak senang ya tidak usah mancing. Kalau majelis bukan seperti itu. Siapapun yang mengaku muslim wajib duduk di majelis ini, dimanapun majelisnya. Yang penting akidahnya benar, ahli sunnati wal jamaah, asy'ariyati, syafi'iyati, sufiyati, duduk di majelis. Hadir ke majelisnya para ulama. Kalau bisa tiap 3 hari sekali ya hadir. Nah, sekarang karena ini majelis dibuatnya hanya sebulan sekali. Dibuatnya hanya sebulan sekali. Paling tidak para hadirin kita cari bonusnya itu juga yang banyak. Dan ini yang saya praktekkan di setiap majelis-majelis saya. Di Tulung Agung itu para hadirin, mungkin para asatidz juga tahu, kami punya rutinan Ahad pagi. Kami punya rutinan Ahad pagi, hari Ahad mulai jam 6 sampai jam 8. Kadang-kadang tidak sampai jam 8, kadang jam 8:04. Apa jam 8:04 sudah selesai, kadang jam 8. Itu dulu kami buat pertama kali saya ke Tulung Agung. Pertama kali saya ke Tulung Agung bikin majelis Ahad pagi itu yang hadir 10 orang. Kadang ya 15, kadang 10, nah itu terus seperti itu. Cuman kami biasakan kepada para jamaah, ayo para hadirin, mulai Ahad yang akan datang jangan datang sendirian. Ajak, informasikan. Kalau pulau panjenengan tidak bisa mengajak dengan memfasilitasi, paling tidak kita menginformasikan. Kasih tahu kepada mereka. Berikan kabar kepada mereka kalau di hari ini ada majelis, kalau Ahad pagi ada majelis. Ketemu, saya bilang ibu-ibu kan hampir tiap hari ke pasar atau mungkin 3 hari sekali ke pasar. Kira-kira kalau ke pasar ketemu orang mau betul kira-kira. Ibu-ibu kalau ke pasar ketemu orang apa ketemu jin? Nah, ketemu orang. Orang itu kadang ngomong sama kita, ngobrol dengan kita karena kita kenal dengan dia. Apalagi tidak setelah kita ngobrol, kita jadikan setiap orang yang kita temui itu sebagai ladang pahala buat kita. Kita katakan, Bu, hari Selasa malam Rebo Kliwon rutinan di musola di Al-Hidayah, musola Al-Hidayah, di musola Al-Hidayah. Pun cuma segitu aja. Kemudian setelahnya jenengan tidak usah ngarep orang ini hadir, tidak usah ngarep orang ini kudu hadir, wajib hadir. Kalau tidak hadir nanti saya tersinggung. Sudah, yang penting kita nyampaikan saja. Yang penting kita nyampaikan saja. Nah, setelah itu urusan dia hadir apa tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, prinsip yang semacam ini, metode semacam ini kita gunakan di setiap majelis-majelis kita para hadirin. Makanya saya paling tidak suka kalau ada majelisan yang panitianya tidak semangat. Kalau sudah panitianya tidak semangat itu pasti nanti jamaahnya juga semangat. Kadang panitia ini bela lewat rutinan. Makanya saya tidak pernah mengingatkan rutinan. Jadi kepingin tahu ini responnya panitia itu ingat sendiri apa enggak. Saya tidak pernah mengingatkan di HP. Pak, besok waktunya rutinan tidak pernah. Minggu depan waktunya tidak pernah. Sama sekali tidak pernah saya ingatkan. Pokoknya kalau dia tidak ngomongi saya, ya sudah. Saya kalau ada undangan saya terima di tempat lain. Dan itu pernah kejadian. Tidak ngomongi. Kemudian libur pun juga tidak ngomong. Libur tidak ngomong. Bulan depannya
Saya tidak tanya. Dan ada orang undang, saya terima undangannya. Begitu saya mau berangkat, datang panitianya ke rumah. Habib sudah ditunggu. Tunggu di mana? Tunggu di mana? Waktunya tahu si Habib. Jenengan tidak pernah ngomong kalau ada acara. Rutinan tidak pernah ngomong. Saya sudah terlanjur terima undangan orang. Nah, ini menunjukkan kalau panitianya tidak kompak. Kalau sudah panitianya tidak kompak, jamaahnya masih tidak akan kompak karena panitia yang disorot, panitia yang menjadi contoh. Nah, maka ajak orang itu. Alhamdulillah yang dulu yang hadir 10 orang, sekarang yang hadir ya 500, kadang lebih dari 500. Kemarin kita mengadakan buka bersama Arafah sebagai pengganti karena hari Ahad hari raya. Kita bikin buka bersama, hari Sabtunya buka bersama hari Arafah. Itu perkiraan yang hadir ada 700-an orang. Bahkan pernah kita bikin acara sampai yang hadir 1000 lebih ketika acara Isra Mi'raj atau apa itu. Itu cuma dengan kita mengajak para jamaah menginformasikan. Jadi kita tidak pasang baliho, ya tidak pasang banner di pinggir jalan, tidak. Kita ajak, ayo Bapak Ibu suarakan, diajak semuanya. Sampaikan, jangan punya HP di-share di HP-nya. Masa coba jenengan bayangkan para hadirin, satu kecamatan ini, kecamatan Kertosono, satu kecamatan Kertosono, masa 100 orang saja tidak ada yang menghadiri majelis, masa 200 orang saja tidak ada yang menghadiri majelis. Kalau prinsip dagang ini, kalau jenengan belajar dagang sama mentor atau sama motivator sekarang itu, ya, motivator bisnis itu, mereka selalu punya komitmen seperti ini. Kalau jenengan mau jual barang, jenengan harus sering-sering nge-share barangnya, menginformasikan barang panjenengan. Setiap 100 orang yang jenengan kasih informasi tentang barang panjenengan, pasti ada yang minat minimal 1 atau 2. Minimal 1 atau 2. Kalau jenengan semakin semangat, bisa jadi setiap per 10 orang ada 1 orang yang akan beli barang panjenengan. Nah, ini prinsip dagang. Kalau urusan dunia kita cerdas, pintar, masa urusan akhirat kita tidak pintar. Yang padahal dunia ini akan Allah permudah bagi orang-orang yang fokus ngurusi akhiratnya. Coba ada orang bangun rumah ukuran kecil, ukuran 5x10, setahun tidak mari-mari, setahun tidak selesai. Coba lihat para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, bangun pondok pesantren 4 lantai 1 tahun kelar. Kiainya tidak pernah kerja. Coba, kiainya tidak pernah kerja, isinya dakwah terus. Mengajari umat terus, menyampaikan dakwah Muhammad. Loh kok bisa? Karena yang dipikiri urusan akhirat. Ini Nabi Allah yang mengatakan dalam hadis qudsi. Allah katakan ketika Allah ciptakan dunia ini, apa kata Allah kepada dunia ini? Wahai dunia, man khadamani fakhdumi wa man khadamaki fastakhdimi. Wahai dunia, siapa daripada hamba-hambaku nanti yang mengejarmu, maka jadikan dia budakmu. Persulit urusan dunia. Dan siapa yang berkhidmah kepadaku, mendekat kepadaku, wahai dunia, jadilah kamu budaknya. Kalau ada orang yang mencarimu terus, ngurusi dunia, toh tidak pernah ngurusi akhiratnya, maka jadikan orang tersebut budakmu, wahai dunia. Persulit urusan dunia. Tapi kalau dia ngurusi akhiratnya, dia ingat sama aku, kata Allah SWT, dia ibadah kepadaku, fastakhdimi, maka jadilah kamu, wahai dunia, budak orang tersebut. Sehingga orang yang ngurusi akhirat itu, para hadirin, dunia yang ngejar. Dunia yang ngejar. Tapi kalau orang yang urusannya ngurusi dunia terus, dunia itu semakin dia semakin menjauh. Seperti saya pernah lihat videonya, ada satu orang ngerjain duit 100.000, dibolongi sedikit, kasih benang, ditarik jauh benangnya, sembunyi orang. Kok ternyata duit ini kepanggil panjenengan. Jelok duit abang neng jalan petang-petang renek uang, kira-kira kepengen mau gak kira? Mau diambil, ditarik sama yang punya duit, diambil lagi, ditarik. Begitulah dunia. Semakin jenengan cari ngotot, jenengan lupakan akhirat, semakin sulit dunia itu. Nah, makanya pernah saya kisahkan ya, orang-orang, ada satu orang kaya raya, orang hadirin, sangat kaya di Jawa Timur, sangat kaya sekali.
Kemudian di akhir-akhir beliau bertobat dan banyak hadir majelis. Kemudian pernah satu hari hadir majelis ilmu. Begitu selesai, beliau ikut ramah tamah dengan para habaib, ikut ramah tamah dengan para ulama, para kiai waktu itu. Kemudian ada satu ustadz yang bertanya, Pak Haji, kok kelihatannya mulu terus itu makannya kok gak enak sama sekali, padahal hidangannya kan luar biasa. Kenapa Pak Haji, apa gak enak? Apa katanya Pak Haji yang saya tanya ini? Iya, ini mungkin murkanya Allah. Karena dulu saya itu fokus ngurusin dunia, tidak pernah majlisan, tidak pernah ibadah, fokusnya hanya urusan dunia, sedangkan urusan akhirat terlalu meremehkan, sehingga Allah berikan kepada saya itu ujian. Apa ujiannya? Allah memang benar kasih saya harta, duitnya banyak, rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi setiap makan para hadirin tidak bisa merasakan kenikmatan makanan. Kenapa? Dia punya lidah mati rasa. Coba sekarang kalau panjenengan ditawari sama orang, Pak, Bu atau Allah nawari kalau panjenengan, Pak Bapak, kira-kira lek jenengan tak paringi duit saem, tapi jenengan punya lidah tidak bisa merasakan, kira-kira perlu nonton. Dan dispurun ke pokoknya utang lunasnya. Dan ini orang yang tidak menyukuri nikmat. Makanya yang mahal itu bukan dunia. Yang mahal itu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya aku ada yang menawari kula panjenengan, Pak, ini saya kasih panjenengan HP yang paling mahal. HP yang paling mahal, yang harganya 30 sampai 40 juta. Tapi napa itu telinga kita tidak bisa dengar. Purun gara-gara HP-nan saya larang tapi telingane tuli, atau HP-nan saya larang tapi motone buta, tidak bisa ngelihat. Kira-kira mau buat apa? Mahal-mahal HP-nya tidak bisa dinikmati, tidak bisa didengarkan suaranya, buat telepon juga tidak bisa karena telinga kita tidak dengar. Mau lihat juga tidak bisa karena mata kita buta. Sehingga yang mahal itu nikmatnya Allah. Allah sudah kasih kita nikmat, Allah murka lihat kita, dikasih nikmat bukan malah mendekat, dikasih nikmat malah menjauh. Maka para hadirin, ayo suarakan. Ini rutinan kita buka di malam hari ini, malam insya Allah rutin setiap malam Rabu Kliwon. Selasa Wage malam Rabu Kliwon. Nanti mulai besok-besok Bapak Ibu ketemu sama temannya, kabarkan, kasih tahu kepada mereka ada majelis di Musala Hidayah di Kidung Ringin, terus sampaikan sampai yang hadir banyak. Semakin banyak yang hadir, semakin banyak jaminan tambahan rezeki untuk kita. Semakin banyak yang hadir, semakin Allah cinta kepada kita. Semakin banyak yang hadir, semakin besar pahala keluarga. Ini bukan untuk saya kepingin hadir majelis yang dihadiri orang banyak, enggak boleh hadir. Cuman saya itu kepingin dapat pahalanya banyak. Saya datang ke sini ngajak teman-teman tadi muter-muter keliling-keliling macet para hadirin ya. Jadi saya berangkat jam 5 seperempat ya, keluar Kediri, keluar Keras perbatasan Ngantru Kediri itu jam 6:30 ya. Jadi belum aku keliling muter-muter munyar-munyar menghindari macet. Nah, tujuan kita apa? Kepingin sampai di tempat saya bisa dapatkan pahala yang banyak. Nah, makanya saya yakin nanti dari panjenengan ini yang mulai, insya Allah kedepannya akan banyak lagi yang hadir. Sekarang saya jadikan panjenengan di sini semuanya panitia. Ini majelis punya panjenengan semuanya. Jangan apa itu menjadikan majelis ini majelis yang mutasarrif, ini majelis yang dipasang, bukan. Ini majelis kita bersama. Siapapun yang hadir maka otomatis jadi panitia. Siapapun yang hadir jadi panitia. Nah, kira-kira jenengan gak ada hajat kan beliau panjenengan sudah menyiapkan apa itu semua persiapan, tempat dipersiapkan, tempatnya muat untuk 200 orang, 300 orang, ternyata yang hadir 10 kira-kira sedih mau kan? Sedih mau kan? Jadi kan itu seperti itu ya. Majelis seperti itu.
jenengan miliki, jenengan tanamkan rasa memiliki untuk majelis ini. Nah, nanti semakin banyak yang hadir, semakin besar pahalanya. Kok majelis ini istiqomah ila yaumil qiyamah, nanti dilanjutkan oleh siapapun mereka, para ulama-ulama selanjutnya yang bisa melanjutkan majelis ini sampai hari kiamat. Kita yang sudah di alam barzakh pun juga dapat pahalanya. Nah, saya kadang pernah ada beberapa kali saya buka majelis, kemudian saya biarkan satu-satu untuk teruskan. Tujuannya untuk apa? Menanamkan pahala jariah. Jadi saya ada di Gedung Ringin sekarang, ternyata ada majelis yang pernah saya buat, yang saat ini dilanjutkan oleh pusat-pusat yang lainnya. Saya juga dapat pahala di sini, dapat pahala di sana. Nah, ini prinsip dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang Madinah itu kaum Ansor, ada kaum Muhajirin, ada kaum Ansor. Kaum Ansor itu awal mula masuk Islamnya mereka bukan di tangan Nabi kita Muhammad. Jadi yang menyampaikan Islam kepada orang-orang Madinah di awal itu bukan Nabi kita Muhammad, tapi karena semangatnya Nabi untuk menjadikan setiap orang yang Nabi temui itu sebagai pejuang dakwah, Nabi itu sampai rela para hadirin menunggu setiap hari. Cara dakwahnya Nabi itu Nabi nunggu. Jadi kalau ada orang-orang yang datang masuk kota Mekah dari pendatang dari luar, masuk kota Mekah, Nabi datangi mereka. Nabi sampaikan dakwah Islam kepada mereka. Nabi ajak untuk mereka masuk Islam. Termasuk ada 6 atau 7 orang dari Madinah, yang dulu Madinah itu namanya bukan Madinah, yaitu Yathrib. Dari Yathrib datang ke kota Makkah untuk berdagang, urusan dunia, urusan dagang. Begitu masuk perbatasan kota Makkah dihampiri sama Nabi Muhammad, kemudian Nabi ajak mereka. Nabi jelaskan bahwasanya Nabi perkenalkan bahwasanya diri beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang Madinah ini, 7 orang ini atau 6 orang ini, mereka melihat tanda-tanda yang ada dalam diri Nabi Muhammad yang seperti mereka pelajari di kitab-kitab terdahulu. Jadi mereka tahu nih, orang-orang Madinah ini tahu kalau akan datang nanti Nabi akhir zaman. Cuma mereka belum pernah ketemu. Kemudian ketika sampai di Mekah ketemu Nabi Muhammad, akhirnya mereka sadar bahwasanya inilah orang yang dikatakan di kitab-kitab terdahulu bahwasanya Nabi penutup, Nabi akhir zaman. Akhirnya di saat itu pula mereka masuk Islam. Jadi mereka dagang ke Mekah, kemudian berjumpa dengan Nabi, mereka masuk Islam di tangan Nabi. Dari 6 atau 7 orang ini, mereka kembali ke Madinah Al-Munawwarah atau ke Yathrib. Mereka lah yang mengajak warga Yathrib atau warga Madinah untuk masuk Islam. Oleh karenanya, ketika Nabi hijrah, Nabi dapat perintah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Itu orang-orang Madinah kaum Ansor itu mereka tidak tahu Nabi Muhammad itu wajahnya seperti apa. Mereka orang-orang yang masuk Islamnya di tangan daripada 7 orang yang pertama tadi. Mereka tidak pernah tahu, tidak pernah melihat Nabi kita Muhammad itu wajahnya seperti apa. Sehingga ketika Nabi datang dengan Sayyidina Abu Bakar, itu mereka bingung, mana yang Nabi Muhammad, mana yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kisah yang masyhur, yang termasuk sampai sekarang lantunan syair yang mereka baca, terus kita baca hingga detik ini, yang tadi dibaca di Mahdiyah, Tola al-Badru alaina. Jadi Nabi itu ketika datang para hadirin dari Makkah hijrah, perjalanan yang panjang bersama Sayyidina Abu Bakar, disambut. Jadi ada sahabat yang memantau, dan begitu ada kelihatan bayangan dari kejauhan 2 orang yang datang, mereka langsung